Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu peserta kegiatan Gemilang Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh? Di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat kop surat dinas menggunakan Microsoft Word. Pastikan di laptop Bapak Ibu semua Microsoft Word-nya sudah terbuka seperti yang ada di layar berikut. Nah, untuk pembuatan kop surat, lebih dianjurkan kita membuatnya itu ada pada kolom header, bukan di dokumen di sini, tapi di header di paling atas sini. Kelebihannya apa? Jika kita membuat pada header, maka ketika ada penambahan halaman kedua, ketiga, dan berikutnya, maka kita tidak perlu lagi membuat kop surat. Atau tidak perlu lagi copy paste kop suratnya ke halaman berikut karena dia secara otomatis terbuat sendiri oleh dokumen Word-nya tersebut. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan dokumen ini yang paling atas di sini, ini adalah wilayahnya header. Cara mengaktifkannya itu tinggal klik 2 kali di bagian atas di sini. Seperti ini. Ya, Bapak Ibu, kita ulang. Klik 2 kali di sini, cepat. Klik 2 kali itu cepat-cepat tekannya. Tek-tek seperti itu. Nah, begini sampai muncul header seperti ini. Setelah itu baru kita ketikkan kop suratnya. Kalau instansi Kementerian Agama Kota Payakumbuh itu pada baris pertama itu tulisannya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Seperti ini. Kemudian di baris kedua itu ada kata-kata kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuhnya. Nah, caranya, pointer kita kan sudah berada pada akhir baris pertama ini. Maka tekan tombol enter untuk pindah baris ke baris kedua. Dan ketikkan kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh. Nah, Bapak Ibu semua tentu bertanya, kok tulisannya huruf kecil seperti itu? Kan seharusnya huruf besar. Ini nanti kita bisa rubah satu baris ini menjadi huruf besar semua. Caranya bagaimana? Caranya kita blok. Kalau bahasa sederhananya itu kita seleksi tulisannya yang akan kita rubah menjadi huruf besar secara keseluruhan. Caranya klik di bagian awal tulisan di sini, kita akan seleksi semuanya, terus geser sampai ke Payakumbuh seperti ini. Kalau sudah terseleksi, maka cukup tekan tombol Shift dan F3, kombinasi 2 tombol. Kalau keyboardnya itu keyboard laptop atau komputernya ada tombol Fn, maka kombinasinya menjadi 3 tombol. Di sini kita buat dulu kombinasinya itu Fn ditambah Shift dan F3, tombol F3. Tombol F3 ini adanya di paling atas keyboard. Shift ini ada di kiri dan di kanan keyboard. Fn dia ada di paling bawah keyboard. Caranya tekan kalau 3 kombinasi ini untuk tombol Fn dan Shift itu ditekan dan ditahan. Kemudian tekan tombol F3 satu kali, lepas. Gitu. Kalau menggunakan 2 kombinasi keyboard seperti ini, Shift-nya tekan tahan
tekan tombol F3. Kita coba. Kebetulan laptop saya itu hanya dua kombinasi, yaitu Shift F3. Seperti ini. Tekan pertama kali dia berubah menjadi huruf besar. Ketika kita tekan sekali lagi tombol Shift tahan F3, maka dia kecil kembali. Tekan sekali lagi, maka huruf awalnya itu menjadi besar. Tekan sekali lagi, huruf besar semuanya. Oke, sekarang ini kita sudah memiliki tulisannya Kementerian Agama Republik Indonesia sampai dengan kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh sudah huruf besar semua. Dan kita lengkapi dengan alamat itu Jalan Pahlawan nomor 44, Kelurahan Sawah Padang, Kota Payakumbuh. Kemudian di bawahnya juga ditambahkan bisa telepon 0752 92368, email payakumbuh.go.id. Nah, seperti itu. Untuk kop surat di instansi Kemenag, ini kita buatkan menjadi 14 ya Bapak Ibu, supaya nanti kop suratnya itu terlihat bagus. Untuk baris pertama, ukuran dari tulisannya itu 14, yang baris kedua 11, untuk alamat kita pakai ukurannya itu 9. Nah, bagaimana cara merubah ukurannya? Tulisannya, kita seleksi terlebih dahulu tulisan yang akan dirubah ukurannya. Kalau di sini kita akan merubah ukuran yang baris pertama. Kita seleksi yang baris pertama, kemudian klik Home, kemudian lihat di sini ada menu Font. Menu Font, kita lihat di atasnya ada angka 11. Nah, ini adalah ukuran dari tulisan, atau bahasa Inggrisnya itu adalah font size. Ukuran normalnya itu adalah 11 ya Bapak Ibu. Kita rubah menjadi 14. Klik pada panah yang mengarah ke bawah ini, kita ambil 14. Berubah dia menjadi besar ukurannya dibandingkan bagi baris 2, 3, dan 4. Nah, selain dengan cara merubah angka ini, kita juga bisa mengetikkan langsung angkanya. Misalnya menjadi 12, tekan Enter. Begitu. Atau ke 14 lagi, load, ganti 14, tekan Enter. Berubah jadi 14. Atau gunakan icon di sampingnya, yang ada dua ini. Ini namanya increase font size, atau memperbesar ukuran tulisan. Kita klik satu kali. Sebelum diklik, perhatikan di sebelah kiri angkanya 14. Ketika ini diklik, angka ini akan berubah menjadi 16. Dia naik 2 digit. Kita klik lagi, ini menjadi 18 ukurannya. Nah, untuk yang sebelah kiri, ini untuk memperkecil tulisannya, memperkecil ukuran tulisannya. Kita klik di sini, maka yang 18 nanti menjadi 16 kembali. Klik sekali lagi menjadi 14. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk tulisannya, biasanya untuk nama instansi itu tulisannya agak tebal dibandingkan alamat. Nah, cara mentebalkan tulisan itu seperti merubah ukuran tulisan tadi, kita tetap harus blok, harus seleksi tulisan yang akan dihitamkan. Nah, tulisan yang akan kita hitamkan berada pada baris pertama dan baris kedua. Jadi kita seleksi baris pertama dan baris kedua seperti ini. Kemudian masih di menu Home, di bawah sini ada ikon huruf B. Ini adalah kepanjangannya adalah bold, yaitu tebal. Ketika kita klik
icon B ini, maka tulisan akan menjadi tebal. Dan ini ikonnya aktif, terlihat aktif seperti ini. Kalau kita klik sekali lagi, berarti tulisan kembali normal seperti semula. Dia tidak tebal. Seperti ini. Klik lagi, tebal dia. Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu? Untuk menebalkan, merubah ukuran tulisan, dan merubah dari tulisannya kecil menjadi besar secara otomatis tadi menggunakan kombinasi tombol Fn, Shift, F3 kalau 3 tombol, kalau 2 tombol Shift dengan F3. Oke, sekarang kita rubah kembali untuk baris ke-3 dan 4. Karena ini adalah alamat, kita rubah menjadi ukuran tulisannya itu 9. Klik sini, jadi 9. Oke. Untuk Kementerian Agama, itu sesuai dengan aturan tata naskah. Di lingkungan Kementerian Agama, kita menggunakan jenis tulisannya itu adalah Arial. Nah, sementara di sini bawaan dari Microsoft Office Word-nya itu adalah Calibri, itu standarnya. Ini kita ganti menjadi Arial. Tapi tetap tulisan tadi ini semua kita blok. Bapak Ibu, kita blok. Kalau dengan mouse kita klik di awal seperti ini, blok sampai akhir atau dari belakang juga bisa seperti ini. Atau menggunakan kombinasi tombol Ctrl dan huruf A. Kalau di keyboard itu Ctrl ditandai dengan tulisan CTRL, maka tekan CTRL tersebut. Untuk CTRL, tekan, tahan, terus tekan huruf A satu kali. Nah, maka terblok seperti ini. Baru kita ganti menjadi ini Arial. Oke, seperti itu. Sudah jadi Bapak Ibu. Kemudian, kita ingin merubah tulisan ini, posisinya tidak berada di kiri, seperti ini. Ini posisi tulisan normalnya atau standarnya pertama kali kita membuat dokumen ada pada rata kiri seperti ini. Bisa terlihat pada menu Home, terus di paragraf di sini, ini icon left align left ini aktif. Nah, kalau kita ingin membuat dia rata kanan, maka klik ini align right. Klik ini ke rata kanan dia. Kalau ingin di antara batas kiri dan batas kanan dokumen, maka klik yang ini center. Maka dia berada di tengah-tengah. Ini kiri, tengah, ini kanan. Nah, untuk kop surat kita pakai yang center. Oke, sampai di sini Bapak Ibu sudah paham. Kita lanjut. Kita lanjut memasukkan logo. Kita lihat di sini, ini posisi untuk logo di sini. Nah, kira-kira posisi untuk logo ini terlalu kecil. Ya kan? Jika logo kita buat di sini, maka terlalu banyak space di sini. Oke, kita coba dulu masukkan logo. Ini pointer ada di sini ya. Boleh di depan, boleh di mana saja. Sekarang kita klik insert, menu insert, terus ambil picture. Kalau Bapak Ibu menggunakan Office 2010, itu ketika klik picture, dia langsung muncul kotak dialog untuk mencari gambarnya. Kalau 2013 ke atas, itu ketika diklik picture, maka muncul menu seperti ini. Ambil this device. Seperti ini. Nah, kalau di 2010, ketika klik menu insert picture seperti ini, dia langsung muncul ini. Tidak muncul yang pilihan menu ini lagi. Tapi dia langsung muncul ke pemilihan gambar seperti ini. Ini namanya dialog box. Nah, sekarang kita cari
logo Kemenang. Nah, ini logo Kemenang. Klik 2 kali. Nah, muncul dia dan tulisan berubah tempat. Karena tadi kita letakkan pointer ada di belakangnya, otomatis gambar yang muncul nanti ketika di-insert ada di belakang pointer ini. Nah, sekarang gambar ini tidak bisa digeser-geser. Tidak bisa geser-geser. Itu karena posisinya belum kita atur. Kita atur terlebih dahulu posisinya dengan cara klik gambarnya, ya, klik gambarnya sampai muncul ada bulatan-bulatan seperti ini. Kemudian klik menu format di atas seperti ini. Terus klik cari tulisan wrap text, ya. Sesuaikan dengan office masing-masing di mana posisi wrap text-nya. Kalau 2010 dia ada di sini kalau tidak salah. Gambarnya agak besar. Klik wrap text, terus ambil in front of text ini, menu in front of text. Klik seperti ini. Maka dia sudah bisa digeser-geser dan posisinya ada di atas dari tulisan. Sekarang kita perkecil ukurannya. Karena tidak mungkin di sini kita taruh di sini ukurannya besar. Ini kita kecilkan ukurannya dengan cara bawa pointer mouse ke sini sampai muncul pointernya panah 2 seperti itu, diagonal, klik, tahan, geser ke atas. Sesuaikan ketinggiannya sama dengan tulisan. Nah, seperti itu. Ini sudah rata seperti ini. Bapak Ibu, ini juga sudah rata. Nah, ini kita atur sini. Oke, sekilas ini tampak sudah bagus ya Bapak Ibu. Tetapi ini kurang dari segi kesesuaian posisinya. Logonya berada di sini. Terus jarak antara tulisan dengan logo tidak terlalu jarak. Jarak antara logo dengan batas kiri dokumen itu juga tidak terlalu jauh. Sementara ini jarak antara tulisan dengan batas kanan terlalu jauh. Maka kita perlu menggeser tulisannya agak ke kanan sedikit supaya seimbang. Bagaimana caranya? Kita blok secara keseluruhan seperti ini tulisannya. Kemudian kita lihat di sini ada indent. Ini ada namanya indent. Ini berada pada left atau paling kiri. Left indent ini kita geser ke kanan sedikit. Klik, caranya bawa pointer ke sini. Kemudian klik, tahan, geser ke kanan. Perhatikan perubahan dari posisi tulisannya. Nah, kira-kira sudah bagus atau belum? Nah, sampai di sini 1,5 kita lepas. Kita lihat jarak antara tulisan di sini dengan logo sudah berjarak, antara tulisan ini ke batas kanan juga sudah ada jaraknya, ya, sudah seimbang. Kemudian tahap akhir kita letakkan kembali pointer pada kemenak.go.id ini, kita tekan enter untuk menambahkan garis. Nah, karena kapsul itu lebih bagus kalau diberikan garis berada pada bawah tulisan dan logonya. Caranya, klik menu insert, terus ambil shape, ya. Kita ulang lagi, klik menu insert, terus klik menu shape seperti ini, klik line. Yang ini boleh, yang ini juga boleh. Yang line seperti ini. Diklik, terus pointernya berubah menjadi tanda tambah seperti ini. Kemudian kita letakkan di sini di batas kiri dokumen, klik, tahan, geser sampai ke batas kanan dokumen seperti ini. Kalau sudah lepas, jadi dia. Nah,
Garis ini Bapak Ibu ukurannya standarnya kecil seperti ini dan warnanya biru. Untuk merubah warnanya, kita aktifkan dulu garisnya. Kalau belum aktif, kita klik seperti ini, bawa mouse ke garisnya sampai muncul panah 4 buah, klik, maka dia otomatis muncul menu format. Kita ambil menu shape outline seperti ini, pilih warnanya menjadi hitam. Seperti ini. Klik warna hitam. Atau juga bisa klik yang ada di sini. Ingin merubahnya jadi warna biru kembali, klik warna biru, jadi oranye, klik oranye, atau klik lebih banyak ini, supaya muncul banyak, ambil ini. Nah, ya ada yang tebalnya juga. Seperti itu. Kita anggap dia warna hitam. Terus untuk mengatur ketebalan dari garisnya, kita ambil yang pada menu shape outline ini saja. Ambil yang weight, terus ambil 3 pt. Seperti ini. Nah, sampai di sini, kop surat kita sudah jadi dan siap digunakan. Nah, ini kop surat ada pada header. Nah, bagaimana cara keluar dari header? Itu bisa kita dengan cara mudahnya, kita klik saja bagian luar header ini, klik 2 kali. Seperti itu. Maka kita sudah keluar dari header. Kalau ternyata ada tulisan, misalnya ada tulisan yang harus ditambah atau dikurangi, bagaimana caranya? Maka kita tinggal klik 2 kali pada header ini. Maka kita bisa menambahkan tulisan. Di sini email, kita tambah misalnya website payakumbuh.kemenak.go.id. Nah, seperti itu. Atau kalau pengen tidak menambah atau ngapusnya lagi, tinggal dihapus seperti ini. Untuk kembali, klik 2 kali di sini. Atau untuk keluarnya juga seperti ini. Kita klik 2 kali dulu di header, dia otomatis muncul menu desain. Ini ada close header dan footer. Klik ini. Atau juga ketika berada di header seperti ini, untuk keluarnya tekan tombol escape. Kalau di keyboard itu posisinya berada pada kiri sudut atas. Tulisannya ESC. Tekan ESC, maka kembali dia ke dokumen seperti ini. Dan sampai di sini kop surat kita sudah jadi. Seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwasanya kalau kita membuat kop surat di header, maka ketika ada dokumen kita itu halaman kedua, ketiga, dan selanjutnya, otomatis kop suratnya akan terbentuk sendiri. Kita buktikan. Caranya kita tambahkan halaman baru dengan cara tekan Ctrl Enter. Nah, otomatis dia sudah ada halaman kedua. Ini halaman kedua sudah ada kop suratnya. Halaman pertama ada kop suratnya. Kalau tidak menggunakan header, bagaimana? Seperti ini. Kita contohkan, kita blok ini terlebih dahulu. Kita buat dokumen baru. Seperti ini. Ini tanpa menggunakan header, karena header ada di atas Bapak Ibu ya. Jadi tanpa menggunakan header. Coba kita tambah halaman baru. Nah, halaman baru dia tidak memiliki kop surat. Karena kop suratnya kita buat di dalam dokumen, bukan di header. Kalau di header, seperti ini tadi dia. Ketika kita tambah halaman baru, dia ada di halaman baru. Kita tambah lagi halaman ketiga. Nah, halaman ketiga sudah ada. Begitu ya Bapak Ibu. Sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dipraktekkan di rumah atau di seksi masing-masing, dan mudah-mudahan ini berguna bagi Bapak Ibu dalam meningkatkan pengetahuan di bidang IT, khususnya pembuatan surat secara bertahap. Nah, sekian dari kita. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.